apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa semua siswa dituntut untuk mampu dan harus memahami segala hal yang guru sampaikan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, saya merasa sebagai seorang guru bahwa saya adalah pusat pembelajaran pada saat proses pembelajaran terjadi. Yang ketiga, saya merasa bahwa siswa diibaratkan sebagai kertas yang kosong, dan dalam proses pembelajaranlah guru dapat mengisinya dan membentuknya. Bahwa saya khususnya dalam proses pembelajaran merasa bahwa apa yang disampaikan oleh guru, apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran harus memberikan hasil yang sama dengan evaluasi nilai yang tinggi. Demikian pemikiran saya sebelum saya belajar mengenai modul tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Satu, tugas guru adalah menuntun anak untuk mencapai segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak sejak dari lahir, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dua, pemikiran saya mengenai guru adalah pusat pembelajaran itu salah, sehingga akan berubah menjadi siswalah yang menjadi pusat pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat menyenangkan dan memberikan manfaat yang luar biasa karena siswa saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Siswa dapat berkolaborasi untuk mengembangkan kreativitas mereka sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan pemikiran kritis. Dikarenakan mereka langsung mengalami dengan cara mengamati, mempraktekkan, dan akhirnya mereka sendirilah yang akan menemukan solusi atau jalan keluar dari dan jawaban-jawaban dari permasalahan yang mereka sedang alami atau sedang mereka bahas. Nah, ini dapat dilakukan dalam pembelajaran kelompok, kerja siswa, dan pada akhirnya setiap proses pembelajaran kognitif sekaligus kemampuan psikomotorik dari siswa-siswa tersebut dalam berproses belajar. Siswa sudah bekerja bersama-sama, menghargai pendapat orang lain, berani mengemukakan pendapat, bernalar kritis dengan cara menanggapi dengan baik pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dengan demikian, pembelajaran akan menyenangkan dan memiliki kesan yang luar biasa. Nah, poin ketiga, setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga menyadari bahwa masing-masing anak didik memiliki keunikan dan kodrat mereka masing-masing yang sudah menjadi kodrat alam.
sudah tertulis dengan samar sejak mereka dilahirkan, sehingga seorang guru hanya berperan untuk menuntun dengan tulus dan ikhlas untuk memperjelas dan menebalkan kodrat anak tersebut yang tentunya ke arah yang lebih baik, sehingga kodrat atau lukisan yang negatif akan diabaikan, akan lebih samar lagi, atau bahkan sampai tidak berbekas karena sudah terkikis oleh kebaikan-kebaikan yang sudah terbentuk dari proses pendidikan yang menyenangkan yang sudah dialami. Yang keempat, dengan demikian maka sadarlah saya bahwa pendidik tidak boleh menganggap semua muridnya sama, tetapi hendaklah faham bahwa mereka adalah insan yang berbeda-beda, sehingga bagaimana menuntunnya? Ya, ibaratkan seorang petani yang menanam benih yang sama pada lahan yang berbeda, pastilah perlakuan dan perawatan akan berbeda pula. Contohnya, petani menanam jagung pada tanah yang subur, tentunya hasilnya akan subur dan memuaskan. Tetapi jika petani menanam jagung yang sama di tanah yang tandus, jika perlakuan sama dengan di tanah yang subur tadi, akan memberikan hasil yang kurang baik. Tetapi jika petani tersebut merawat, memupuk, dan juga memelihara dengan baik, tentunya akan memberikan hasil yang baik pula. Bila dalam mengolah tanah tandus tersebut, Pak Tani memberinya pupuk, menyirami serta merawat dari berbagai hama, maka hasilnya akan memuaskan. Demikianlah dalam mendidik anak-anak akan mendapatkan hasil yang baik bila cara perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kelima, bermain adalah kodrat bagi anak-anak. Artinya, dalam pembelajaran haruslah menyenangkan, sehingga dapat mengeksplor jiwa anak-anak tersebut, sehingga apa yang mereka alami menjadi suatu kebahagiaan yang memberi hasil bermakna dalam kehidupan mereka. Yang keenam, guru hendaknya menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang baik kepada peserta didik, sehingga selain memiliki kecerdasan intelektual, juga peserta didik memiliki kecerdasan spiritual dan kepekaan jiwa yang baik. Nah, dari belajar modul 1.1 saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih baik dan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara sebagai berikut. 1. Saya mengimplementasikan di kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan pendekatan yang melibatkan siswa secara langsung dan menyenangkan bagi siswa, sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Selain itu, untuk pembelajaran terlebih dahulu dapat memberikan gambaran apa yang akan dicapai setelah belajar dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran yang menarik, yang akan menumbuhkan rasa penasaran dan memicu rasa ingin tahu dari siswa muncul. Dengan demikian, kesiapan siswa untuk belajar akan terfokus dengan baik karena sudah penasaran ingin tahu apa yang akan dipelajari. Kemudian,
Dalam proses belajar ini akan disajikan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa tidak bosan dan pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan, sehingga terwujudlah merdeka belajar. Nah, merdeka belajar dapat memberikan kesempatan bernalar kritis, dapat menumbuhkan kreativitas dengan tuntunan dari guru seperti membuat peta pikiran yang menarik sesuai dengan kreasi daripada siswa-siswa itu sendiri. Karena mereka berproses mengalami dan melakukan sendiri, sehingga akan lebih terkesan kemudian mandiri, suka bergotong royong, dan memiliki wawasan berbineka global. Dan yang tidak kalah penting adalah yang utama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, itulah keenam poin penting yang menjadi profil pelajar Pancasila. Dan yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang baik, yaitu mengamalkan dan melakukan trilogi pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Apabila hal tersebut telah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan kodrat kita masing-masing, saya yakin bahwa pendidikan akan semakin mencapai sasaran yang baik, akan membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, cerdas secara intelektual dan juga cerdas spiritual, dan memiliki kepekaan jiwa yang tinggi. Nah, demikian tayangan tentang keterkaitan antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat khususnya